Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anafiun dari kelas B mata kuliah SSI dengan NIM akhir 146. Di sini saya akan membuat video menjelaskan tentang eh, tugas yang diberikan guna memenuhi eh, capaian UTS. Oke, sebelumnya, di sini kita mendapatkan studi kasus. Studi kasusnya seperti ini. Eh, Nah, kurang lebih seperti ini studi kasusnya. Kita di sini akan membuat eh, simulasi pro model dan juga Excel-nya. Pertama-tama kita buat dulu untuk bagian pro modelnya. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian ini dulu, bagian untuk tabel stasiun produksi. Kita masuk ke bagian pro model. Ini saya sudah buatkan. Yang terangkan di sini kita pilih location. Nah, di sini saya sudah menginputkan berbagai macam stasiun kerja dan juga ketentuan-ketentuannya, sorry, karakteristiknya sesuai dengan yang ada pada soal. Contohnya ini seperti ini. Ada gudang kain, itu kapasitasnya 100, gudang kayu itu kapasitasnya 1000. Nah, ini tuh sudah sesuai dengan yang ada di soal ini. Nah, ini gudang kain, 100 pengukuran itu satu, pemotongan itu kapasitasnya satu, lalu buffer itu untuk kapasitasnya infinite, dan seterusnya. Sampai bagian kantin itu 100. Mari kita cek tadi buffer infinite, terus ke bawah, terus kantin ini 100. Seperti itu kurang lebih. Selanjutnya, setelah kita membuat bagian, apa namanya, pada bagian setiap stasiun kerjanya. Lalu di soal juga itu eh, nih ada bagian, nah ini ada apa, bagian penghubung antar stasiun kerjanya. Di sini juga sudah saya buat seperti ini. Oke, kita lihat juga bagian samping. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, setelah kita membuat apa namanya, layout dan juga eh, stasiun kerjanya, selanjutnya di sini disesuaikan, kita ke bagian build itu ke bagian atribut. Nah, di atribut ini kita buat eh, dua atribut sesuai dengan yang ada di studi kasus. Yang pertama itu ada tipe pemotongan kain, yang kedua itu ada tipe kain, yang mana untuk bagian, apa namanya, pada bagian ini itu untuk tipe pemotongan kain itu real, dan untuk tipe kain itu integer. Selanjutnya di bagian mana tadi? Processing. Nah, di bagian processing ini juga disesuaikan nih, seperti waktu pengukuran itu eh, ada waktu tunggunya seperti ini. Seperti pada sebentar di kasus. Nah, di sini pada, nah, pada tabel 3, tabel waktu proses produksi. Ini untuk pengukuran ini N 2,02 sama 0,02 menit. Nah, ini di sini untuk bagian pengukuran. Selanjutnya untuk bagian yang lain juga disesuaikan. Contohnya ini untuk bagian penjahitan dan juga pembelituran. Itu untuk bagian penjahitan L 3,5 sama 0,3. Terus untuk bagian pembelituran juga 3,5 sama 1,25. Coba kita cek sudah sesuai atau belum. Nah, ini lihat sudah sesuai ya. Selanjutnya untuk bagian, apa namanya, eh nih selanjutnya untuk bagian downtime ini juga jangan lupa untuk dimasukkan juga, karena ini bagian dari studi kasus. Kalau misal bagian downtime dan shift ini belum dimasukkan, itu nanti hasilnya akan berbeda. Saya akan menunjukkan bagian shift ini ada di bagian sini, shift terus assign. Nah, di sini saya sudah buat shift untuk dua pekerja, ada data shift yang pertama sama data shift yang kedua, seperti itu. Oke, mungkin setelah tadi saya sudah menerangkan semuanya itu sudah sesuai, sudah saya masukkan sesuai dengan yang ada pada studi kasus. Selanjutnya kita langsung simulasikan saja. Kita atur dulu untuk, nah, bagian simulasinya ini kita buat runtime-nya itu 8, terus juga untuk clock precision-nya itu diganti ke hour atau jam, terus number of replication-nya kita buat 10 saja sudah cukup. Atau mau 30 kayak tadi juga nggak apa-apa. Terus kita klik OK, selanjutnya pencet yang hijau ini. Oke, kita klik continue aja di sini. Di sini kita lihat sudah mulai berjalan. Nah, kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah selesai. Do you want to see the result? Kita yes. Nah, kita
pilih di sini untuk all application-nya. Nah, ini bisa kita cek di bagian sini, application segala macam. Eh, nih untuk bagian entity activity-nya. Nah, di sini terlihat untuk bagian total axis-nya. Untuk bagian ini kipas reject itu ada sekian ya, ada 4, 5 dan seterusnya. Untuk bagian kipas baik juga di sini tertera data-datanya. Nah, selanjutnya berdasarkan dari data yang ada di sini nanti kita masukkan ke olah data di bagian Excel ini, terserah mau yang mana, cuma sepertinya nanti saya akan buat untuk bagian sorry, bagian ini yang produk baiknya, atau di sini aku kasih nama kipas baik seperti itu. Oke, selanjutnya kita menuju ke bagian olah data. Nah, di sini aku buat beberapa halaman. Yang pertama untuk halaman soal. Nah, halaman soal ini diisikan untuk di sini kan ada namanya itu, sorry, namanya itu kita jadikan ini kita sesuaikan dengan ini namanya kan kipas baik punya punya kita itu, produknya namanya kipas baik, terus kita pas ke bagian soal sini supaya sampai tarik aja ke bawah. Oke, udah jadi pas semua. Nah, selanjutnya di sini itu ada total exit sama history. Nah, total exit ini diambil dari ini kan ada 30. Nah, dari skenario asli yang mana ini aku rangkum di sini cuma ada 10 kali perulangan, yang mana itu dari 30 berarti diambil dari sebelumnya sudah aku ukur 30 kali perulangan. Mungkin bisa dicek di sini untuk bagian total exitnya dari 1 sampai 10 ini sudah sama ya namanya ada di bagian sini soal. Nah, untuk data historis ini diambil dari soal. Nah, ini data historis produk ini dari hari 1 sampai hari ke-30. Nah, ini bisa dicek ada 78 sampai dengan 30 itu 75. Nah, itu juga alasan kenapa untuk bagian total exit-nya itu aku pakainya yang 30, tidak pakai yang cuma 10 gitu. Untuk menyesuaikan dengan data historis yang ada seperti itu. Oke, mungkin sudah ada di soal. Nah, dari soal ini, nah di sini ada bagian Bufferoni yang mana ini merupakan jumlah eh, apa namanya kalkulasi dari eh, 3 kali skenario yang kita buat dan 1 skenario asli. Nah, di sini itu nih di sini merupakan tabel dari perbedaan untuk setiap skenario. Kita beri warna supaya dilihat. Nah, di sini untuk yang pertama nih, untuk skenario utama itu untuk pengukuran itu kita pakai N2 sama 0,02 seperti itu. Lalu untuk pemotongannya untuk tipe 1 itu 3, tipe 2 itu 3,5 dan seterusnya. Nah, dari skenario utama ini atau skenario asli ini yang tadi sudah aku tunjukkan juga di bagian pro model. Nah, itu didapatkan data seperti berikut. Nah, ini saya di sini akan menghitung atau membandingkan dari keempat skenario, yang mana diantaranya 3 skenario dan 1 skenario asli. Nah, itu aku akan membandingkan bagian total exit-nya dari si kipas baik seperti itu. Nah, ini bisa dilihat untuk skenario awal itu didapatkan total exit sedemikian rupa. Lalu untuk skenario selanjutnya, skenario 1, 2, dan 3 ini datanya itu mengikuti pada tabel ini. Jadi diganti nih untuk yang sebelumnya pada skenario utama itu N-nya 2 sama 0,02, di bagian skenario 1 itu N-nya 1,8 sama 0,02, lalu untuk penjahitannya juga berubah, dan seterusnya sesuai dengan yang ada di tabel yang aku tunjukkan ini. Nah, sama halnya untuk skenario 2 dan juga skenario 3. Jadi dari ketiga skenario ini memiliki data yang beragam seperti itu. Ini bisa dilihat untuk skenario 1 ini didapatkan hasil seperti ini, yang mana ini total exit-nya. Oke, lalu skenario 2 didapatkan hasil seperti ini, lalu dan skenario 3 didapatkan hasil seperti ini. Nah, dari setelah kita melakukan totalnya berarti 4 kali simulasi. Nah, itu nanti karena kita di sini akan membandingkan total exit-nya itu total exit dari tiap-tiap skenario itu disalin dan dimasukkan pada bagian tabel ini. Tabel Bonferroni. Nah, bagian sini. Ini untuk skenario awal atau skenario asli, skenario utama, dan ini untuk skenario 1, 2, dan juga 3. Nah, selanjutnya di sini kita hitung untuk observe difference-nya, yang mana rumusnya itu. Nah, ini di sini ada 1/2, 1/3, sama 1/4. Nah, ini dicari selisihnya.
antara skenario 1 dan 2. Lalu untuk sampingnya ini skenario 1 dan juga 3 seperti itu. Dan ini untuk skenario 1 dan 4. Nah, selanjutnya kita tarik aja untuk dari replication 1 sampai 10. Nah, ini akan didapatkan sampel min-nya, lalu sampel standar deviasi, sampel varian, dan juga sampel error. Dari sini, lalu di sini akan dihitung untuk confidence internalnya. Nah, dari keempat skenario yang sudah kita buat, nah di sini untuk bagian confidence internalnya itu dari perbandingan 1 banding 2 itu didapatkan kesimpulan bahwa skenario 2 itu lebih baik daripada skenario 1, yang mana total confidence internalnya itu untuk yang skenario 2 itu 2,172469763, dan untuk skenario 1 itu minus 3,372469763. Nah, untuk untuk sistem ya untuk perbandingan dari skenario 1 dan juga 3 itu didapatkan kesimpulan bahwa skenario 3 itu lebih baik dari skenario 1 dilihat dari perbandingan confidence internalnya, yang mana untuk skenario 3 itu mencapai 10, dan untuk eh, yang skenario 1 itu cuma 5. Dan untuk perbandingannya 4 dan 1 itu didapatkan kesimpulan skenario 4 itu lebih baik daripada skenario 1, dengan hasil skenario 4 itu mencapai 6,34888 sekian, dan untuk skenario 1 itu hanya 1,8511 sekian, seperti itu. Oke, mungkin eh, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.